semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Hari ini Mas Izudin nggak masuk kayaknya. Kalau Mbak Nancy nggak tahu, belum datang ya. Oke, ini pertemuan ke-7 ya. Berarti minggu depan kita uas seperti itu. Untuk tugas trimatra itu masih bisa diselesaikan. Nanti pokoknya terakhir waktu uas itu ya. Gitu. Seluruhnya. Ada yang sudah selesai, Mas Nizam, itu sudah selesai. Hanya saja saya suruh untuk mengulang fotonya. Foto yang dikirimkan diulang, perspektifnya sedikit kurang bagus untuk dilihat gitu ya. Oke, sambil saya absen dulu daripada nanti lupa. Hmm. Nanti masuk ya Mas ya. Kalau minggu kemarin nggak masuk dia. Kelima. Ya, Nancy, sementara saya hadirkan dulu ya, Pak Nancy. Iya kayaknya. Tadi itu kayaknya WA saya, tapi kayak tanya tugas atau apa ya tadi ya. Mas Ergi, ada ya? Izudin, izin. Muhammad Aldiansyah, Rizal Wahyu, Zaki Putra, Zulika. Nggak dalam ya, Pak? Nggak dalam bekerja. Sudah. Sekarang yang kelas online ya, saya absen. Tapi Mbak Hartina izin. Oke, Nirmana e-learning.
Alexander Satria Pamungkas, Hadir, Bu. Centrino, Hadir, Bu. Martina Ingrid, Juan, Hadir, Bu. Hadir. Juan suaranya sedikit kecil ya. Iya, karena lagi di luar, Bu. Oh, terus nih, Juan nih. Kenapa? Lagi di luar terus kalau kuliah ya. Benar, Bu. Tumpuk, Bu, di rumah, Bu. Ada. Monica, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Ibu. Naura, Naura, Nizam. Bu, saya hadir. Ya. Oke, Mario mana ya? Iya ya, belum tampak ya. Mario, oh belum dia, mungkin terlambat. Oke, gimana tugasnya yang butuh sudah sejauh mata memandang? Tugasnya tinggal mewarna, yang di sini tinggal mewarna. Yang di rumah, yang kelas online ada kesulitan? Tidak ada. Oke, bisa dilanjutkan ya. Maksudnya dibuat sebagus mungkin menurut versi kalian. Gitu. Hari ini banyak kan memberikan materi tambahan ya. Jadi kan kita terima itu materinya cuma sedikit aja ya. Nah, ada prinsipnya. Ini rumahnya itu kita mengetahui elemen-elemen dan prinsip-prinsip desain ya. Bagaimana elemen dan prinsip tersebut dikomposisikan dengan baik menjadi karya dua dimensi ataupun tiga dimensi yang bisa memenuhi prinsip harmoni gitu ya. Jadi hari ini ada materi tambahan dari saya. Kita mengenal aja ya, mengenal benda seni seperti itu. Nah, iya, bisa hadir. Iya, 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 oke, oke. Terima kasih Mas ya. Hmm. Oke, ini ya. Jadi benda seni. Kalau hubungannya sama benda berarti objek ya. Objek seni itu berarti benda seni. Objek seni itu berarti adalah karya seni gitu ya. Objek sama dengan benda, sama dengan karya, seni dan desain. Kalau karya desain itu termasuk seni ya. Maksudnya seni itu kan luas. Ada musik, kemudian ada apa lagi? Lukisan. Hah? Lukisan. Yang nah, seni rupa, seni musik ya. Ada pokoknya yang hubungannya sama audio berarti musik ya. Audio visual musik. Ya, seni digital. Seni digital itu bisa musik bisa ya digital ya. Terus audio kan soalnya
Desain komunikasi visual juga bisa, seni digital, terus media rekam, kalau media rekam banyak ya, ada fotografi dan lain sebagainya gitu. Jadi pembagiannya macam-macam. Soal benda seni sendiri, sebenarnya apapun yang diciptakan itu adalah seni gitu, yang oleh manusia loh ya. Iya nggak? Nggak usah panis ya. Terusnya enak ada jawaban di sini, ada jawaban di sini langsung bisa. Oke, jadi kalau misalkan kita diklasifikasikan ya, jadi ada objek seni yang dibuat manusia itu kan macam-macam. Tadi yang sudah kita sebutkan ya, ada yang sifatnya audio visual, ada yang rupa ya. Tapi kalau berdasarkan bagiannya, kalau objek itu ya, sebentar. Saya tulis aja biar mudah. Nah, yang nulis online ya, sedikit kurang kelihatan. Eh, yang ikut ternyata. Ya, jadi bisa dikira-kira nanti. Jadi misalkan di sini objek ya. Nah, di sini ada yang namanya objek kultural, ada yang non kultural. Kalau kultural itu berarti dibuat oleh siapa? Manusia. Hmm. Kalau non kultural alami oleh pencipta asli ya, pencipta nomor satu ya, nomor satu YME. Oke, jadi kalau objek kultural yang dibuat manusia itu apa saja pembagiannya? Ada seni dan non seni ya. Kalau non seni apa Mas contoh bendanya? Buat papan ini. Papan tulis misalnya ya, papan tulis. Terus apa lagi? Kalau seni ya lukisan macam-macam ya, lukisan, kemudian patung. Iya, iya. Oke, silakan. Iya, oke. Oh iya, silakan. Pinjam laptopnya juga ya, Bu. Iya. Ada dari dulu kan ini. Saya jelaskan. Oh iya. Jadi ada yang namanya seni ya, lukisan, patung, kemudian non seni itu misalkan ya papan tulis gitu ya. Kalau kita tahu objek yang ada di sekitar kita ya, kayak di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan katakanlah kursi, kursi ya. Nah, yang ada di benak kalian kursi itu benda apa sih? Selain benda padat, selain benda mati, yang ada di pikiran kalian kursi? Benda kultural. Ya, benda kultural yang dibuat oleh manusia. Biasanya benda yang dibuat oleh manusia itu, misalkan kursi ini yang kalian pakai, bisa fungsi nggak? Bisa. Ini ada fungsinya ya. Oh. Ah, ada fungsinya. Kemudian
Kalau ini ditambah dengan unsur, misalkan kalian duduk di kursi kayu, kemudian ada ukirannya. Kira-kira gimana? Selain ada fungsi, berarti ada unsur estetikanya, gitu ya. Estetikanya. Nah, ada fungsi dan ada estetika. Kalau fungsi, misalkan selain untuk duduk, bisa berfungsi sebagai apa lagi kursi? Pijakan gitu. Panjat, pijakan, pijat mungkin. Bisa nggak? Ada nggak kursi pijat? Ada ya. Si pijat. Terus, apa lagi? Fungsi? Selain duduk, pijat, berdiri. Kalau pijat kan fungsinya untuk kesehatan ya. Kita tulis di sini aja kesehatan. Nah, kalau kesehatan berarti bagaimana sekiranya? Misalkan contohnya kursi, kursi roda. Ya, kursi pijat ini termasuk. Ada lagi kursi goyang, macam-macam ya. Macam-macam jenisnya. Berdasarkan jenisnya, fungsinya juga berbeda. Seperti itu. Kalau berdasarkan estetika dari kursi, kira-kira apa contohnya? Kursi ukiran ya. Nah, gitu ya. Kursi ukiran. Biasanya kalau kursi ukiran itu yang terkenal dari mana sih? Dari mana? Jepara ya. Iya. Biasanya kalau kursi ukiran itu memiliki dua aspek fungsi. Jadi ada fungsi terapan. Fungsi terapan itu berarti ada fungsi apa? Fungsi terapan sama dengan fungsi pakai ya. Jadi bisa dipakai. Kemudian kalau ada estetika, berarti ada terdapat ukiran, kemudian apa lagi? Pokoknya yang hubungannya dengan keindahan ya. Jadi kayak misalkan sofa, ya. Sofa kan nggak melulu bentuknya seperti itu ya. Jadi ada unsur keindahan. Hanya saja, kalau misalkan kita mau mencermati sebuah kursi, kemudian meja atau benda-benda pakai yang memiliki fungsi terapan, maka yang perlu diperhitungkan nanti kalau misalkan kalian membuat karya, itu ada yang namanya nilai ergonomi. Nah, nilai ergonomi itu kayak misalkan sebuah kursi ini nyaman untuk duduk, disesuaikan dengan anatomi manusia, misalkan ukurannya, kursi anak-anak kan berbeda ya dengan kursi orang dewasa. Nah, itu disesuaikan dengan tubuh manusia. Yang nyaman, enak dipakai itu bagaimana. Kayak saya, terus, pokoknya intinya ya, benda-benda seperti itu. Kemudian, kalau yang seni selain papan tulis mungkin jembatan ya. Jembatan hanya saja kalau misalkan kayak jembatan, misalkan katakanlah dari bambu. Atau mungkin jembatan yang terbuat dari kaca, itu kan ada sentuhan arsitektur ya. Jadi itu tetap sebenarnya masuk ada yang namanya seninya gitu. Makanya klasifikasian objek-objek kultural itu yang dibuat oleh manusia itu bisa dikatakan seni mungkin karena ada sentuhan estetika. Tapi kalau non seni misalkan papan tulis yang bisa digunakan seperti ini saja itu mungkin maksudnya non seni gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Ya, oke. Materinya cuma sedikit aja ya karena ini tambahan. Jadi sebetulnya ini di luar mana sih? Cuman Bu Yuyun mencoba untuk menambahkan dari supaya nanti kalian di mata kuliah yang lain mungkin bisa sedikit diterapkan kayak misalkan memaknai, menganalisis atau mengidentifikasi karya seni seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang di rumah, papan tulisnya kelihatan ya. Tapi bisa nggak mencermati apa yang Bu Yun bilang dengan menulis di depan. Halo, Tulisannya nggak kelihatan. bisa ya? Nggak. Mendengarkan aja.
Sedikit tidak jelas. Halo, Lalu, ya, Mas Entrino, masih sedikit. eh untuk tulisannya nggak kelihatan, Bu. Cuma bisa mendengarkan aja. Oh iya, mungkin karena kan dekat ya. Coba saya bacakan lagi ya. Kurang memang harus didekatkan di sini ya Mas ya, kayak biasanya ya. Oke, saya lanjutkan aja ya. Di bagian kedua. Nah, jadi dalam DKV itu ada karya-karya yang memang dibuat dua fungsi ya. Kalian bisa baca sendiri dulu di situ. Jadi ada yang hanya menunjukkan fungsi estetika saja, kemudian ada yang menunjukkan penggabungan estetika dan komunikasi. Jadi selain estetika juga terapan ya, karena intinya desain komunikasi visual ya. Karena hubungannya dengan ilmu komunikasi juga, maka pesannya dalam karya desain komunikasi visual baru sampai ke audiens atau kalau kalian misalkan sudah bekerja ya hubungannya sama klien gitu ya. Oke, jadi dalam DKV seni dan fungsi tidak dipisahkan melainkan disatukan seperti itu. Desainer berperan sebagai penggabung estetika dan komunikasi sehingga hasilnya bukan hanya indah dilihat tetapi juga bermakna dan efektif dalam menyampaikan pesan. Kalau sekilas kalian mendengar kata misalkan kayak seni, desainer, terus kreator, kira-kira apa sih bedanya? Sama nggak? Yang kalian tahu tentang seniman itu apa biasanya? Lukis. Terus ngapain lagi? Berhubungan dengan seni rupa. Seniman itu pasti berhubungan dengan seni rupa. Jadi kalau misalkan dia adalah seorang pemusik berarti musisi ya. Nah, berarti seniman, musisi, kemudian desainer itu adalah sebuah penyebutan ya. Penyebutan untuk orang yang sering apa? Sering melakukan kegiatan seni ya. Sering membuat karya. Kalau sering membuat karya saja, tapi tidak pernah pameran, kira-kira bisa disebut seniman? Tidak, Tidak, kenapa? karena seni harus dipamerkan ini. Gitu ya. Jadi kayak seniman itu sebenarnya adalah level dari masyarakat gitu ya. Jadi kayak seniman, desainer, kemudian apa tadi kreator ya. Tapi kalau kreator sendiri itu menurut Bu Yuyun dia adalah si pembuat saja gitu. Jadi misalkan kayak orang ya, orang sesuatu itu bisa dinamakan dia sebagai kreator. Tapi kalau misalkan eh, jenengan misalkan ya melukis kemudian pameran dan dilakukan berulang-ulang itu namanya seniman gitu. Tapi kalau hanya melukis saja sekali dua kali itu bisa disebut sebagai kreator seperti itu gitu ya. Jadi untuk pengetahuan umum saja ini kan jenengan kan masih semester 1 ya. Jadi untuk pengetahuan umum seputar desain komunikasi visual dan klasifikasinya misalkan kayak seniman, kreator, desainer gitu ya. Terus benda-benda seni yang diwujudkan, misalkan ada sentuhan apa saja di situ, berfungsi sebagai yang menunjukkan nilai estetika saja atau ada fungsi harapannya. Kayak misalkan eh, contohnya kayak merchandise. Merchandise yang kalian buat itu berarti ada fungsi apanya? Merchandise, harapan, kemudian ada fungsi estetika juga ya. Misalkan kalian membuat ilustrasi, kalian tempelkan dalam sebuah maka ada nilai estetika, ada nilai terapannya seperti itu. Kalau dalam seni rupa, biasanya yang sedikit mirip-mirip itu seni kriya ya. Misalnya kriya itu identik dengan kerajinan seperti itu kan kriya batik. Kemudian tapi kalau misalkan sudah
di situ, ada sentuhan teknologi, desain. Maka sebenarnya hampir sama, cuman mungkin berbeda pengolahannya aja gitu ya. Desainer, seniman, gitu ya. Ya sedikit sedikit sama ya, tapi berbeda. Iya, itu. Oke, ini yang terakhir. Jadi seni antara bentuk, fungsi, dan makna. Jadi ada bentuk di sini, kalau bentuk berarti objek apa? Hah? Objek tua? Objek visual ya. Jadi bisa terlihat oleh, hah? Kita melihat oleh mata ya. Selain melihat juga menghubungkan apa yang ada di dalam kita ya. Apa dengan tangan ya? Lihat di sini. Ketika dengan nah gitu ya. Jadi kan bentuk itu intinya bisa ada hubungannya dengan unsur indera gitu. Jadi karya seni terdiri dari berbagai unsur visual, kayak elemen-elemen visual yang Bu Yun jelaskan di pertama. Itu apa saja? Masih ingat nggak? Elemen visual. Sudah lupa? Elemen visual. Ayo, unsur-unsur pembentuk seni rupa. Apa ceritanya? Yang elemen. Unsur-unsur pembentuk seni rupa. Ada titik, kemudian garis, bidang, ya. Next, itu ya. Nah, itu diawalkan tuh nanti, soalnya nanti dipakai itu ya. Kalau misalkan kalian disuruh untuk menganalisis atau mengidentifikasi sebuah area, maka kalian setidaknya harus sudah mulai bisa membedakan antara tekstur, kemudian warna gitu ya. Jadi lancar. Jadi gunanya Nirmana sebenarnya untuk itu, untuk supaya penciptaan rancangan kalian itu bagus gitu ya. Oke, fungsi ya, masuk ke fungsi. Jadi selain ada bentuk, kemudian ada fungsi. Fungsi karya seni adalah untuk membangkitkan pengalaman estetis secara personal dan untuk membangkitkan pengalaman estetis suatu masyarakat. Jadi kalau masyarakat berarti hubungannya memiliki fungsi secara sosial. Kalau individu yang jelas adalah fungsi secara personal. Apakah kalian pernah istilahnya ada pengalaman estetis? Jadi pengalaman estetis itu adalah hal apa sih? Misalkan kayak pertama ya, pertama kalian membuat karya seni. Misalkan membuat kamu kan sudah ya mulai mencoret. Ya, mulai mencoret itu sudah termasuk kalian sudah belajar pembuatan peta, ya, karena di situ ada mewarnai juga kan? Iya, terus melipat, ya, dari kecil kan ya. Nah, jadi sebenarnya diri kalian itu sudah ada keterampilan seperti itu. Itu namanya ajakan soal seni ya, gitu. Jadi terampil, mungkin Mas juga bisa dikatakan terampil. Seperti itu, gitu ya. Jadi ada yang namanya keterampilan. Makanya kan ada yang namanya bakat ya. Kalau bakat itu sebenarnya apa sih? Bakat. Kamu pernah dengar kata bakat? Gimana? Yang dimiliki seseorang. Mungkin bisa dikatakan kalau secara umum bakat itu adalah sesuatu yang diturunkan ya dari orang tua ya atau yang
eh, suatu yang muncul dari dalam diri maka dari sejak lahir itu ya. Jadi apakah orang tuanya memiliki darah seni maka anaknya juga memiliki darah seni. Nanti hanya saja kalau hubungannya sama keterampilan kayak eh, kreativitas sebenarnya kan bisa dipelajari ya dari pengalaman. Kemudian kalaupun dia memiliki bakat seni tapi tidak diasah bagaimana maka akan tumpul dia kan. Nah gitu. Jadi penggunaan kata bakat ini juga agak sedikit rancu ya. Kadang katakanlah yang tidak memiliki di keluarganya tidak memiliki darah seni, tapi dia belajar di akademi seni, maka dia misalkan karyanya akan bagus ya. Maka orang yang tidak tahu maka dia akan bilang, oh ternyata orang ini berbakat. Padahal nanti dikatakan bakat itu adalah bawaan dari lahir. Padahal eh, di keluarga mereka tidak ada misalnya bakat-bakat seni ya. Padahal mereka hanya mempelajari secara akademisi seperti itu. Kemudian kalau eh, fungsi fungsi sosial ya, fungsi sosial itu kan hubungannya sama masyarakat. Misalkan kayak apa ya contohnya? Siapa yang bisa membuat contoh di sini? Fungsi sosial, membuat apa? Misalkan, ya bisa poster 17-an, kemudian membuat ogo-ogo, tahu nggak ogo? Ya itu kan eh, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat ya. Gitu dan dibuat dan dinikmati oleh masyarakat sebagai fungsi sosial seperti itu. Untuk kemudian yang ketiga, ini adalah tentang jadi karya seni itu dipengaruhi konteks ruang dan waktu keberadaannya. Jadi di mana sih karya seni itu sedang di mana gitu ya. Kalau misalkan karya seni itu sedang di pameran, berarti yang menilai itu sangat banyak ya. Selain audiens, mungkin juga ada kritikus. Kemudian contohnya kayak misalkan karya seni misalkan dipengaruhi oleh konteks ruang ya. Kalau konteks ruang itu biasanya pemaknaan warna ya. Kalau misalkan di Indonesia warna putih itu berarti apa? Suci ya, si berani. Nah, identiknya dengan bendera gitu misalnya. Tapi kalau mungkin di negara lain bisa berbeda warna putih itu. Jadi makna karya seni dipengaruhi konteks ruang dan waktu keberadaannya seperti itu. Gitu ya. Eh, Sehubungan dengan penilaian karya juga, misalkan kayak kritikus itu kan orangnya kan sudah istilahnya pengetahuannya akan karya seni kan juga sudah banyak ya, maka akan berbeda pula penilaiannya. Makanya penilaian itu bersifat subjektif, gitu. Tahu maksudnya subjektif? Iya, berbeda-beda. Iya, gitu ya. Misalkan kayak satu benda ini ya, padahal bentuknya seperti ini terus. Tapi menurutnya Mas Aldi dengan menurutnya Mbak Rara ya, itu kan pasti berbeda ya. Padahal satu bentuknya seperti ini dulu. Seperti itu. Tapi kalau ini sudah mulai bergerak seperti itu dan seterusnya. Oke? Ya. Oke, untuk materi tambahan em, sudah selesai ya. Maksudnya kita kan masuk minggu ketujuh ini berarti kan penutupan ya. Ini menutup perkuliahan kita, jadi kita tinggal UAS. UAS nanti kita kan proyek kumpulkan tugas satu semester. Jadi tidak usah perlu dibawa semuanya itu ya. Karya-karyanya yang di kelas MF ini, karya dari yang pertama sampai terakhir ini tidak usah dibawa semua. Bu Yun hanya meminta terima kata ini aja, gitu ya. Nanti karena sehubungan dengan cuaca yang sedikit ekstrim ya, dan kalian bekerja, maka untuk penyusunannya boleh dilakukan di sini satu TS, satu UAS, maaf, gitu ya. Penyusunan karya trimatra. Misalkan kalian tidak bisa membaca nih segini ya, oh ya, kesulitan kalau memang mau kesulitan kalau coba bisa ya sebenarnya ukurannya ya. Tapi juga kalau dengan cuaca seperti ini, amannya disusunnya di dalam kelas aja.
gitu. Hasil jadi maksudnya sudah. Nah, silakan disesuaikan aja sama kondisi kalian gitu. Kalau mungkin kan disusun di rumah aja. Kalau tidak berarti bisa dilakukan di sini. Nanti Bu Yuyun tunggu sampai selesai seperti itu. Tapi sudah tidak menempel lagi ya maksudnya. Sudah bentuk jadi tinggal menyusun aja kan itu tinggal kotak misalkan masnya bikin berapa kotak? 6, iya kan? Maksudnya 6 kecil-kecil kan udah ya gitu. Untuk yang kelas online, halo. No. Nah, ini kan tadi Bu Yuyun sudah mendapatkan ya dari Mas Yuyun. Itu bagiannya sudah benar dibikin polos gitu ya. Jadi karyanya jangan tetap kalian sama karya kalian ya. Kayak seperti biasanya di tugas 1 nanti fotonya karya Trimatra misalkan dibawa di pinggir gitu lah seperti itu. Mas Entrino, Ini kalau sudah yang selesai kayak Mas? kuis-kuis itu apa foto bareng juga nggak? Gimana? Yang kayak kuis-kuis itu foto bareng juga. Kuis ya? Kuis? Yang kemarin kayak bikin 6 unsur nirmana, terus kayak bikin gradasi Gradasi, itu oh ya, itu ada nilainya itu Mas. Saya masukkan untuk nilai individu tambahan ya. Jadi kan ini bikin karyanya cuman 1, 2, 3, 5, berarti itu nilainya saya jadikan tugas individu jadinya nanti 5 berarti nggak gitu. usah ya di foto bareng orangnya. Ini tidak usah Mas. Kalau itu kan Oke. cukup saya lihat dari WA saja kan sudah saya langsung nilai itu. Tapi kalau karya bertugas itu wajib menyertakan foto itu. Oke, Bu. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Yang lain? Mbak Nadia aman karyanya? Untuk UTS Ya, UTS ini itu diambil dari nilai tugas ini benar, kan? puas. Ya, maksudnya. Ya, kalau PF kan nggak ada ya. Kalau UAS, semua nilainya ini disatukan mulai dari tugas 1 sampai terakhir trimatra ini jadi nilai seperti itu. Jadi namanya proyek ya. Tugasnya UAS proyek gitu. Ada lagi pertanyaan, Mas? Dan Tidak ada. Saya mau tanya, Iya. ini untuk pengumpulan nirwananya sampai minggu depan kan Bu? Sebelum UAS. Iya, betul, benar. Lalu Bu, ini pengumpulan nirwananya sampai minggu depan sebelum UAS kan Bu? Iya, betul. Mau kembalikan karena maksudnya kan kalian sudah mengerjakan dengan baik. Ya kan kalau mau bikin ada kegiatan lagi itu saya rasa nggak perlu dikerjakan. Kebaikan saya japri. Iya, sebentar ya. Ada. Iya Oh, Bu. ya, silakan. Ya, jadi oh iya, sama teman saya mulai ya, saya online. Iya. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, mohon izin punya sebentar. Jadi saya Yeni dari tim Surveyor Surabaya. Jadi intinya di sini nanti teman-teman akan mengisi survei. Tujuannya tentu untuk peningkatan Asia, gitu ya. Ini saya boleh dicolokin di mana? Boleh di ini sini ini. Loh, kok ini gila? Biasa datang itu ya.
Saya nggak mau mendapat bonus. Iya, sebenarnya. Ini semester berapa ya? Boleh tahu? Baru masuk berarti. Sebenarnya kalau yang kan bisa apa yang kan itu iya. Sama dengan bisa. Gimana? Atau di ya, ya, ya. Jadi, mahasiswanya pintar-pintar. Oke. Selain canggih. Boleh di-share ke yang online juga. Iya. Oh, itu ada WA grup satu kelas juga. Tapi bisa dibantu share ke online ya. Gimana? Untuk yang online apa sudah bisa? Ada sudah dapat? Yang online. Kalau yang offline, kalau yang sudah dapat linknya boleh bisa diisi ya. Jadi ini anonim, nggak usah ngisi nama. Kalau untuk gimana? Online, Tribun. Harusnya di-share aja. Ya, oke. Ya, untuk kode kelasnya bisa diisi YN. Kode kelas YN. Apa gini aja. Kalau untuk yang kelas online, kode kelasnya adalah YN. Semua. Ada yang sudah bisa masuk? Sudah masuk? Belum. YN besar. Kan ada kode kelas. Kode kelas Ya. diisi apa? Kode kelas dan besar semua. Kode kelas YN. diisi apa, Mbak? Kode kelas. Jadi itu anonim, aman untuk peningkatan Asia. Kode kelasnya apa itu? Besar. Ulangi Kak, putus-putus Kak. Nanti bisa di-share di grup juga. YN. YN. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Sudah bisa? Ini sih ada tanya sedikit aja ya. Tapi kan baru semester 1. Tahu Asia dari mana ya, teman-teman? Maksudnya daftar Asia itu tahunya dari Asia atau dari tetangga ada yang kuliah di Asia. Saya pilihan tentang DKP di kampus ini salah satunya Asia. Asia. Kalau itu Dulu awal sekali di Pangeran oh, lalu pas lulus SMA, saya mulai lulus lagi. Terus saya masih kuliah di sini. Semester berapa? Nah, kalau yang lain, temennya juga kuliah di Asia. Sekarang juga masih semester. Tahun tahun. Oh kakak kelasnya juga alumni Asia.
Jadi kebanyakan dari rekomendasi pendahuluan. Sudah selesai kan belum? Oh iya, ini Asia untuk Asia. Lah, bisa dengan jelas-jelasnya. Ah, saya tinggal aja kali ya, Bu ya. Iya, tinggal di rumah. Terus, nah, tadi ini sudah belum. Itu langsung praktek. Sudah diinfokan sebelumnya, hari sebelumnya gitu, kalau mau praktek apa gitu. Iya. Jadi sudah bawa ini ya, Bu, alat-alat. Kalau yang online, ya, praktek di rumah. Ya. Saya tinggal aja ya. Soalnya takutnya mau berbulan sih. Teman-teman, terima kasih semuanya atas surveinya. Semoga Asia lebih baik lagi. Nah, buat yang online, terima kasih untuk waktu dan juga surveinya. Sukses semua untuk teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf dan waktunya. Oh, jangan lupa Jakarta selesai ya. Terima kasih. Sudah diisi. Sudah, Bu. Oh, ya, terima kasih ya. Terima kasih banyak, Pol. Oke, Ya, Bu. ya. Yang lagi di rumah, Kenapa, Bu? karena orang lagi di rumah atau lagi nongkrong. Oh, ini lagi di kafe, Bu. Saya. Oh, udah ngerjain bareng sama Mas Juan. Oh, enggak, Bu. Saya sendirian. Kemarin, kemarin aku kalau misalkan mau mengerjakan bareng di kampus itu di mana ya, gitu kan. Bu Yuni kan juga, maksudnya hanya mengetahui saja kalau mau pakai ruang kelas kan, misalnya izin dulu dan itu pun harus ada kegiatan yang jelas, gitu. Mau ngerjain apa Mas Juan? Di kampus mau ngerjain apa? Mau Kemarin kita ada kan yang tanya sampai sih. Kemarin kita ada yang tuh tanya sampai ke mana? saya. Iya, Kenapa? Kenapa, Bu? gimana? Tugas saya. Iya. Ini masih kelihatan lagi. Masih memotong. Lagi dipotongin, Bu. Oh, gitu. Oke. Nanti cari nama Kenapa? Dia, Nadia. Karyanya aman. Aman, Bu. Di sini lagi hujan, jadi jaringannya kurang bagus. Jadi Kak Mas Juan juga putus-putus. Terus nanti Mas Hendrino biasanya jelas. Ini tapi juga sedikit kurang jelas. Sedikit aja kurang jelas. Di sini juga lagi hujan deras. Tapi kalau sekarang tahu ya. Mungkin udah ada mungkin. Mas Alexander kaget. Ya, Bu. Gimana, Bu? Caranya sudah jadi. Belum, Bu. Belum sempat. Mungkin habis ini saya kerjain. Oh iya. Sampai Kemudian, UAS ya. Ya, permisi, Bu. saya mau tanya. Ini kan saya masih Iya. baru ngerjain, karena dari kemarin kerjaan kantornya banyak banget, Bu. Jadi, saya masih nyicil dikit-dikit. Ini kalau sampai minggu depan nggak apa-apa kan ya, Bu? Sampai minggu depan. Gitu kan. Kan tidak bisa membuat
kota yang terlalu banyak. Kan saya menyarankan 3 kota aja untuk disusun. Oh ya, ya Bu. Kemudian bisa langsung digambar-gambarin aja, disusun dan difoto. Gitu aja. Iya, ya Bu. Iya, Makasih ya Bu sebenarnya Yun. oke, semuanya ya. Jadi kalau dulu memang Trimatra ini tidak guys. Tapi tidak ada karya 2 dimensi yang kolase. Maksud saya ganti dengan Trimatra membuat bentuk gempal seperti itu. Komposisi gempal. Kalau ada kesulitan bisa japri ya. Cuman mungkin agak sedikit slow respon untuk minggu-minggu ini karena Buya juga sedang soal kemudian mengkoreksi ya banyak sekali. Ya, ya. masih kan gimana Mas? 50 Betul. itu aku dikasih Mungkin mau presentasi. Kalau mau presentasi, ya mau pasti saya malah senang. Gitu ya. Oke, jadi waktu itu ada yang minta saran untuk presentasi karyanya. Supaya enggak maksudnya itu nanti itu dan dinilai gitu aja. Jadi temennya tahu ini bikin apa sih, komposisinya gimana, center of interest-nya mana gitu ya. Oke deh. Oke, kalau memang mau seperti itu. Kan presentasi itu kan juga sebenarnya supaya membuat kalian itu bisa nggak hanya komunikasi satu arah ya, jadi 2 arah. Jadi kalau nah, kayak teman-teman yang online tuh kan juga butuh eh, masukan, mungkin kritikan dari teman-teman yang lain gitu nggak? Nah, jadi ada interaksi. Ya bagus kalau mau seperti itu. Karena kita presentasi bagus sekali ya. Oh, betul. Mas hari ini kalau bentuknya pakai bentuknya itu terserah ya Bang. Ya, terserah. Untuk jadi bangunan tingkat Yang kiri itu boleh. Terserah. Hmm. Pokoknya disusun ya. Nanti ada yang ditusuk punyanya Mas Nizam itu dia bikin juga 5 ya Mas ya. Nah, bisa dikasih tahu kan teman Mas karyanya. Nah, itu coba oh sebentar di sini tak. Bentar ya. Sebentar Mas, sambil cek ini dulu. Oh, begini ya. Bentar ya. Oke, coba Mas Nizam lagi sekali lagi karyanya. Nah, itu bentuknya. Nah, gitu ya. Jadi dia ada bikin 5, kemudian kubusnya ada yang dibalik. Ditusuk atau di gimana Mas tekniknya? Ditusuk Bu. Dikasih gigi. Iya. Nah, gitu. Aja. Dilem aja atau gimana Mas? Dilem sama ditusuk Bu. Ya, gitu. Ya memang untuk konstruksi lebih gitu ya. Jadi ditusuk kemudian dilem. Terima kasih Mas Indra. Oke, sebentar ya. Bu Yujun kalian dulu lihat yang di kelas. Nih, gambar. Halo Mbak.
Yang lain, oke nih. Ini bikinnya kecil sekali nih. Sebentar, Buyun kasih lihat ya. Mas, apa di sini, Mas? Di sini. Oh, gitu. Nggak bisa ya? Di sini aja, di situ aja. Nah, nah ini kecil sekali. Ini mau bikin 6. Mau bikin 6 kotak. Kemudian yang di sini, ini baru. Ini Mas. Mas ya, Pak, Mas? Itu masih kelihatin, Mas. Nah, nggak dekat, Mas. Nggak dekat sini, Mas. Soalnya nggak bisa kabelnya. Nggak di sini. Nah, ini bikin di gambar-gambar juga. Nggak fokus ya. Di gambar-gambar juga nih. Nah, ini ya. Tak pegang ya, Mas ya. Ini di gambar-gambar juga. Nih. Nah, kayak gini nih. Graffiti ya, Mas ya? Oke. Karyanya ada grafitinya sini. Kalau zaman sekarang karya-karya culture ya. Iya, karya. Nih, yang depan nih. Ini pakai ukuran berapa? 5. 5. Terus ini, tambah ini. 5 juga. Rencana mau bikin berapa? Ini bikin 15 sih. 15 kotak. Iya, Langsung di sini, langsung di sini. langsung disusun gitu. Oke. Masih mau bikin berapa kotak? 5. Jangan bikin sama. 5 ya. Oke, ya. Oh, beda. Beda. Satu dikit. Ya, oke, oke, oke. Ini rencananya hitam putih aja, Mas. Kita di gambar dia sih, Bu. Di gambar Oh, di penuh aja. ya. Sip. Jadi untuk istilahnya di dalam itu isen-isennya ya, untuk dekorasinya itu macam-macam ini di titik-titik ya, di teknik dot ya namanya ya. Nah, nih, oh kayak gini nih. Ini kecil sekali berapa mas ukurannya? 1,5 2 senti ya, 2 senti kayak gini. Telaten sekali, Itu semakin punyanya kecil. siapa, Bu Yuyun? Siapa mas namamu mas? Ayo mas kecil. Ini harusnya ini ya. Oh ya. Nah, kamu Mas Zaki nih, Mas Zaki. Oh, kayak gini. Ya, ikannya Mas Zaki gitu. Jadi kan kameranya biasanya kalau bisa gerak enak ini. Ngikutin Buyun, ngikutin tangan, ngikutin muka. Ini jadi Buyun harus gerakkan sendiri. Ini kecil-kecil Mas Zaki bikin. Ada yang 2 senti, kemudian ada berapa Mas? 4 senti ya? Tapi nggak pas dipakai baik. Oh iya, kecil-kecil aja. Kalau kecil kayaknya Ya. 10 bisa nih Mas. Iya, ini nanti dihapus ya. Ini kan lebih bersih. Mm-mm. Ini juga ini dihapus nih. Gini. Ini caturannya itu kalau Ya kamu ahli jaring-jaring Mas ini. oh, Ahli bikin jaring-jaring. Langsung. Kesulitannya apa Mas? Ngelemnya? pakai lebih sih. Oh, pakai double tip. Iya, lebih bersih kalau pakai double tip tuh. Suka graffiti? Lumayan. Oh, oke. Seniman graffiti yang kamu tahu siapa? Yang tahu nggak ada sih, Bu. Soalnya ya udah cuma ada belajar apa bentuk-bentuknya aja. Tentunya itu apa yang satu tadi? Ikut kayak apa ya? Komunitas gitu nggak? Enggak sih, bukan, cuma ada teman aja gitu. Temen Ya. yang suka graffiti. Hmm. Oke.
Graffiti ya, graffiti. Graffiti kan ada yang vandal ya Mas ya. Iya. Kamu suka yang vandal atau yang gimana? Karena gini ya, sesuatu yang vandal itu mungkin bagi orang lain, bagi yang vandal, itu juga ada sentuhan estetis di situ. Tidak hanya melulu tentang rusak ya. Kayak yang lagi dipermasalahkan yang ya. Iya. Yang soalnya ada estetisnya, cuman mungkin kurang tepatnya kurang pas saja. Tapi kalau secara ini sedikit mengganggu memang. Dan tapi kalau secara estetis kemudian memberi pengaruh ke sosial ekonomi masyarakat itu ada pengaruhnya. Pengaruh positifnya karena menghidupi di situ ya. Jadi kayak sekitar bisa berjualan di situ itu juga termasuk bisa menghidupi masyarakat sekitar. Tapi di sisi lain ya yang kalian tahu sendiri ya. Ada plus minusnya semua, makanya yang pandai itu juga ada plusnya sedikit, tapi juga banyak minusnya gitu. Namanya juga vandal ya, vandalisme, vandalisme sedikit merusak. Ya, sedikit sih kalau itu. Nggak kelihatan ya mukanya jadi yang di meja. Dan, mereka yang di kelas online sedang mengerjakan juga atau hanya melihat mengerjakan membuat gimana kalian setelah mendapatkan dari Nirmana dengan waktu yang sangat singkat ini gimana? Kurang atau gimana? Cuman kurang, ya. Ini gini ini ada Nirmana 1, 2, 3 sampai 3 Nirmananya. Hmm. Ya, toh. Biar kan dapat ke 1, 2. Jadi kalian dapat Nirmana itu di periode 1 gitu. Nanti periode 2 ganti lagi. Jadi setelah kelas kalian ganti lagi. Jadi hitungannya kalian itu satu periode itu 7 kali pertemuan kan? Terus plus UAS berarti sekitar 1,5 bulan. Jadi singkat saja memang waktunya. Tapi kalau di kelas reguler itu 1 semester lebih dari 1,5 bulan itu. Jadi kalau kalian jatahnya suka minggu depan UAS, berarti yang di kelas reguler PTS. Masih ada 7 kali pertemuan lagi kalau di reguler. Seperti itu. Makanya waktunya lebih dekat dan singkat toh. Kalau yang di malam itu. Makanya kalau mana dengan 7 kali pertemuan itu sebenarnya sangat kurang. Gitu, terutama untuk praktek. Maksudnya kalian membuatnya mulai dari komposisi titik, garis, bidang, gempal ya. Kemudian warna itu macam-macam warna gradasi, terus warna kontras, terus nanti trimitra itu ada mix media, ada nirmana, mana kita membuat komposisi bidang biasanya kalau di sini pakai stick es krim itu disusun kayak yang di belakang itu komposisi bidang dengan warna gitu. Ini yang praktek mata kuliahnya mana aja kan ya? Kabar penting belum kan?
Ya, mungkin dari itu dua itu tambah dua ini. Iya. Ini itu dua. Iya. Kan dosen wali itu biasanya si kalian. Jadi sampai ya kayak kalau di sekolahan wali kelas tuh loh. Kamu coba lihat di Simaka itu ada biasanya dosen walinya. Ini sendiri-sendiri atau sama dosen walinya? Undangan. Perihal apa? Baik. Kalau membayar langsung ke akademik di PAA gimana? Mm. Ini tertunda hari di bulan depan ini baru bisa ya. Itu gimana? Terus ini, oh, sebenarnya juga implementasi ini wali itu jadi sulit di kelasnya. Oh iya, jadi kan dengan kartu ujian ya sebenarnya. Eh, Memang ada kendala di situ. Biasanya nanti dosen wali itu akan istilahnya jangan dosen mata kuliah. Jadi biasanya dijamin mahasiswa yang bersangkutan nanti diizinkan untuk mengikuti UAS dengan catatan nilai akan dikeluarkan setelah pembayaran. Seperti itu biasanya. Gitu. Berarti tetap bisa. Bisa, asalkan ada keterangan dari dosen wali. Gitu karena kadang ada dosen yang mengizinkan, ada yang tidak. Karena syarat dari akademi kalau beliau memang dipeseni harus ada cetak kartu ujian gitu. Jadi jauh-jauh hari sebelum nanti masuk UAS dikonsultasikan dulu ke dosen walinya. Gitu ya. Mm. Siapa dosen walinya? Putri. Oh, yang Putri itu ada sekarang ngajar. Kalau mau ketemu langsung bisa, tapi ketika insya Allah. Nggak tahu ya, kalau itu saya nggak tahu. Coba lihat punyamu dosennya siapa. Kartu ujian yang memang bisa. Ya, kalau nggak bisa ya, soalnya nggak bisa lihat ya. Bisa lihatnya di mungkin ini langsung di kartu ujian, Mas. Ini Hmm. tahu di sini Simaka coba Simaka. Karena Simaka dosen mahasiswa kan beda ya formatnya ya. Jadi saya kurang tahu itu di mana. Coba dibuka dosen wali gitu. Ada yang mau pengen tanya, pengen ngobrol boleh. Mengerjakan sambil ngobrol juga boleh. Kita tanya ke ini itu boleh nggak ya? Yang kelas online yang masih. Coba, misalkan Mas Juan tanya sama Mas Entrino boleh. Gimana coba lihat punya itu boleh ya? Yang di kelas ini juga pengen dengerin suara kalian lagi ngobrol. Ini mereka ini juga ngobrol sama. Banyak yang kesulitan. Di sana, nyari. Sebetulnya bagian sambungannya. Permisi ya, tas dasar ya. Gimana Mbak? Harusnya kan yang di sini gitu kan. Oh, tapi ya habis. Tapi ini dua ya. Mm-mm.
Harusnya amannya ya, Mbak, ya. Amannya semua dikasih. Jadi nggak kalau ada keliru. Nah, ini motongnya juga keliru ini harusnya ke sini. Sini ada gunting ya. Sih ya. Nah, harusnya gini kan. Gini, Mbak. Nah, gini harusnya. Jadi nggak ketemu. Nah, ini kan keliru ya. Mm-mm. Ini juga ini. Nah, ini deh ya. Ini ini ukurannya harus sama ya, Mbak ya. Satu sisi ya. Gimana? Biasanya sama, Putri. Oh iya, nanti sudah tinggal dikonsultasikan aja. Nah, kalau ini udah bisa, Mbak. Nekuknya juga harus pas ya. Mm-mm. Nah, nekuknya juga harus pas ya. Ini kan pas lagi temu. Nah, mungkin ada salah di ukurannya. Gitu ya. Jadi ini satu. Ini berapa persen ya? Pas. Mungkin mungkin segini. Coba dibikin lagi. Kalau kesulitan, coba misalkan tuh ya. Ya. Ini 5 loh. Ini 5 lebih ya. Di sini nanti nggak ketemu. Harus pas nih. Ini 5 lebih juga. Oh, ini 5 lebih juga. Nah, ini pas 5 ini. Caranya gini Kak ya. Ini sih ya. Saya ambilkan kertas gambar yang sudah dipotong. Kayaknya Mas Aldi mau vandalisme ini bulan. Contohnya ini. Gitu. Oke. Di garis 1 senti dulu ya, dari pinggir ya kan. Ya Mbak. Coba. Nanti kalau memang dirasa kesulitan ini boleh dijiplak. Mau bikin berapa senti? 5. Harus garis 1 senti, 1 senti dulu. Kayak yang Bu Yuyun contohkan di situ ya. Yang di depan kemarin. Jadi garis 1 senti, 1 senti bagian tepi dulu. Ini untuk menyamakan ukuran. Jadi membantu kamu membuat jaring-jaring ini lebih presisi ya. Jadi kan ada sudutnya. Kalau pakai penggaris siku biasanya kan lebih enak. Nah, misalkan 5 senti ya. Jadi 5, 10, 15. Itu ya. Masih lagi di sini. 5, 10, 15. Udah. Terus gitu. Gini. Mau bikin yang bentuk gini. Bahasa satu lagi ya berarti ya.
Nah, kalau gini ketemu Mbak Ena nanti. Enak. Tuh, campur gimana? Kamu kan gini ya. Nah, wis tinggal nambahin aja di bagian sini, di garis dulu. Nggak usah dipikirkan ukurannya, wes. Kalau di sini ini cukup 1 senti aja, atau mungkin sebatas angka di penggaris ini. Gini ya. Nah, terus gini. Kalau gini semakin cepet ini, Mbak. Kayak gini nih. Nah, tinggal nambahin di sini. Nah, nanti kan gini ya. Nah, ini terus dipotong, potong lagi, potong lagi di bagian sudut. Nah, untuk mengurangi kekeliruan, ini mending dikasih semua. Jadi kalau nanti nggak kepake bisa digunting. Gitu. Kalau yang di pinggir mending pakai penggaris ya. Biar pas sudutnya. Coba digunting dulu, Mbak. Tahu ya yang harus digunting ya. Misalkan bingung boleh dihapus dulu. Sini. Oh iya, yang kemarin kan. Ada bawahnya. Bekas yang kemarin ya. Yang oh iya, coba saya nilai dulu ya. Coba digunting dulu sambil Bu Yuyun koreksi yang bagian komposisi warna ya. Oke, digunting ya. Nanti kalau masih nggak ketemu berarti ada yang salah dalam mengguntingnya. Jadi harus dipasin ya. Oke, harus pas garisnya, tidak boleh lebih. Si warna biru. Ya. Saya nilai di sana ya, Mas. Ada yang mau permen? Boleh. Mau. Silakan diambil, nggak apa-apa. Barangkali, barangkali pengen. Saya Bu, saya Waduh, Bu. silakan. Saya. Bentar ya. Saya tinggal cuci tangan sebentar ya. Ini berapa sekarang tiba-tiba muter. Gimana dalam menentukan saluran ini? Dalam Inggris ini, di sama misal di di yang selalu di dalam perjalanan goblok banget dan di luar ini adalah pas panjang
Ah, dan sama yang lain. Bingung cara cancelnya. Ya tinggal klik aja kan. Cari tulisan cancel gitu. Ya nanti kita lihat aja ya kalau mau di cancel ya nggak apa-apa. Saya itu fleksibel sebenarnya. Maksudnya itu gini, tadi yang Willy jelaskan ya. Kalau kalian mau presentasi itu artinya ada si atau komunikasi dua arah, tidak satu arah aja gitu. Semakin mau berinteraksi kan semakin baik, ya kan? Menandakan kalau kalian tidak interaksi. Tidak Wing. Berarti kalau orang introvert itu tidak mau membuka diri untuk kritikan seperti itu. Kayak yang satu frekuensi dulu. Berarti kalau sama teman milih-milih, Pak. Nah, itu kan nilai sosialnya gimana ya? Bisa kan yang baik-baik toh. Nah, saja kalau mau menjadi orang yang kan harus bisa beradaptasi dengan lingkungan ya. Artinya fleksibel itu dia juga bisa menerima kritikan, kemudian ya bisa membantu dengan lingkungan sekitar ya. Mungkin orang lain itu juga bisa menginspirasi kita seperti itu. Iya, memang nek pilih-pilih nanti relasinya kayak itu toh ya. Gitu. Dan kita kan juga tidak berburuk sangka kepada orang lain ya, gitu intinya. Jadi mungkin bisa aja karena introvert itu tidak mau membuka, eh, tidak membuka, tidak mau menerima, maaf. Tidak mau menerima kritikan, kadang sulit ya. Misalkan menerima lingkungan sosial begitu sulit, mungkin karena ada beberapa faktor atau hal-hal yang dipikirkan. Mungkin bisa jadi. Iya, karena kebanyakan manusia kan pasti ya nggak banyak sih. Ya mungkin berapa persen ya. Mungkin juga ada sedikit berburuk sangkanya dulu ya. Waduh nanti itu pasti gitu. Ya kalau bisa dihindari. Karena kita makhluk sosial ya. Interaksinya kan macam-macam. Orang-orangnya kan juga macam-macam. Mas Juan sama siapa Mas? Kayaknya tahu-tawa gitu. Sama temanku. Oh, gitu. Pikir kerja kelompok. Jangan-jangan dia lagi di bawah. Di dekatnya salesmanship. Di mini cafe. Mas, atau mungkin di parkiran. Mas, di bawahnya pohon. Ya kan online di mana aja ya. Nah, saya kan di sini nggak kepikiran untuk yang online gitu sebelumnya. Hah? Ya. Gitu. Oh, ada begitu. Pokoknya waktu zaman COVID itu berarti lagi pesan.
Hmm, SMP. SMK Bu, sedang PKL. PKM. Oh, Iya. nah, planning. Gimana kalau lagi pipit? Kenapa Bu lagi? Menjalankan pas COVID itu. Aku tetap berangkat kalau pas PKL. Oh gitu. Iya, 1 tahun. Berarti bermaster ya? Kenapa Bu? Bermaster ya? Iya ya, zaman dulu memang ya beberapa tahun yang lalu zaman dulu juga ya. Masih barusan aja ada wabah yang COVID ya. Itu juga agak sedikit ya ya musibah ya gimana ya. Kayak anak kita itu juga kasihan loh. Mereka kan maksudnya bingung ya. Tatap muka, kemudian ada menari, harus menirukan dari layar seperti kayak nonton YouTube. Ya semacam-macam. Iya, sekolahnya kan daring loh. Iya, kayak gini, kayak mereka ini, kayak Mas Juan, kayak Mas Hendrino ini, wis. Ini mau digambar apa Mas rencananya? Sudah mulai digambar? Oh, belum ada. Ini sudah satu ya. Ini juga enggak dipakai. Oh, kenapa? Oh, nyoba-nyoba aja. Ini loh kecil ini, 2 senti. 1 senti ya lebih kecil lagi. Ada. Oh iya ini. 1 senti. Diwarnain aja kalau hitam-hitam kayak dikomposisikan. Boleh. Di blok maksudnya. Ini juga suka gambar-gambar graffiti. Iya. Hah? Sedikit. Sudah pas ini. Ayo, saya tunggu Mbak. Gimana Mbak perkembangannya? Apa sudah mengembang apa belum? Kalau belum, lagi. Tahu lagi. Ini sangat adalah mengembang dari numerasinya ya. Sudah ya? Bisa ya? Nah, coba digabungkan. Ini kalau mau rapi, lekuknya gini ya, maaf ya, fungsi ya. Ini diginikan dulu per garisnya dilihat. Garisnya kan di sini ya. Nah ini diginikan ya. Kalau ditekuk biasa kan sudutnya nggak kelihatan. Jadi perlu diginikan. Dipres. Ini namanya keterampilan ya Mbak ya. Jadi eh, memang perlu kayak bikin gini ini memang perlu berulang-ulang. Jadi tahu, oh kalau mau bikin rapi ternyata harus ditekan dulu ininya. Pas garisnya nanti nggak bisa disatukan. Coba ya nanti jenengan yang lem. Nah ini juga ini kebanyakan ini nekuknya ya Mbak ya. Via. Hmm, sedikit aja itu bisa pengaruh. Hmm. Nah ini kebanyakan juga ya. Ini pengaruh ini Mbak. Cuman asli mana rumahnya? Saya Karangploso. Karangploso nih mana? Masih Sukoharjo.
Tuh, SMP-nya belum. Saya dulu SMP-nya di Kediri. Asli ya berarti bukan Karangtengah. Nggak asli Malang, cuma waktu ke Kediri itu mondok. Oh, gitu. Boso. Sering ke pasar Karangtengah? Hmm. Tahu SMP Negeri 1 Karangtengah? Iya. Nggak tahu juga. Berarti kalau ke kampus lewat belakang ya, Kak? Jadi Karangtengah. Kan rumah saya kan nggak di Karangtengahnya, di keluarga di Jangkau. Kan dekat dari sini ya. Jadi kurang tahu ya. Di daerah sana-sana. Orang Bangsa itu gede Mbak soalnya. Ya. Yes. Masih gedean yang Tojen. Tojen. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi pas sudutnya pas. Ini pas. Ayo coba di ya. Wirin bantu bikin jaring-jaring yang bisa dijiplak untuk di rumah ya. Karena nampaknya kesulitan dalam pengukuran jenengan. Oke. Nanti kayak tanggal sini. Jadi sekarang kan ini sebenarnya kalau Bu Yun dari awal itu kalau penggaris itu sudah menyarankan penggaris gemik ya. Jadi memang ada yang sudah pakai penggaris besi misalkan itu kan gunanya untuk memotong ya sebenarnya. Kalau kayak gini nih pengukuran-pengukuran mending pakai penggaris besi. Terus juga untuk membuat garis itu sebenarnya jangan terlalu tebal. Jadi nanti bersih atau mau dihapus dulu sebelum dilem. Kalau nirmana itu paling sulit itu nilainya di kerapian dan kebersihan itu sebenarnya. Karyanya memang bagus-bagus tapi kerapiannya kurang, kebersihannya kurang. Biasanya nilainya saya kurangi di situ kalau dulu. Tapi kalau sekarang saya fleksibelkan coba. Fleksibel itu maksudnya ada catatan kemudian biar diintrospeksi sama mahasiswanya sendiri gitu ya. Mas Algi sudah dapat kerja? Oh, ada omongan jadi kreator atau konten kreator gitu. Di tempat jualan kue, namanya Obi, itu dia butuh karyawan untuk konten kreator. Di rumah kayaknya. Coba kamu, nanti kalau lewat saya fotokan ya. Nah, kalau kamu mau, bisa. Mungkin ya. Saya hanya kasih info aja sih. Kan ini hubungan dengan rumahmu ya, gitu. Coba nanti saya fotokan informasinya. Kalau nggak kerja dari rumah itu agak susah. Memang gitu. Kalau yang jadi tokonya mungkin yang cewek-cewek aja ya bagian perkuliahannya. Jadi kalau untuk pemasaran mungkin bisa dari rumah. Coba bisa ditanyakan mungkin dulu ya. Dekat rumahnya Bu Yuyu gitu. Jadi saya itu kok kadang kalau ada lowongan pekerjaan itu masih ingat orang-orang sekitar ya. Saudara, apa mahasiswa, apa tetangga gitu mesti saya kasih info.
Bisa Bu, kerja langsung di logonya gitu. Tapi ini gitu, ada kendala. Kendalanya Kendalanya kan itu kursus ya Bu. kursus. Iya, kursus desain grafis. Oh, ya dengan kursus. Kursus di mana, Mas? Kursus nama kan ini. Hmm, kursus ya. Jadi kalau kerja pas langsung yang kerja gitu itu nggak bisa. Khususnya sore, Jam berapa kursusnya, Mas? khususnya itu jam berapa sekarang? Apa? Per hari apa aja? Hari Rabu sama Kamis. Berarti ini tadi habis kursus ya? Iya, Langsung ke sini. iya. Oh, sudah sampai tahap apa belajarnya? Bikin kan apa ini? Bikin poster. Produk Itu di jalan apa, Mas? Alamatnya. dekatnya di Dekat UB. ya ada KFC kan ada Iya. kan itu gang itu masuk Di situ. masuk kayak ada turunan itu pertigaan lurus lagi itu sampai kanan Itu ditempuh sampai berapa? Maksudnya kan sampai 3 bulan aja. Hmm. Saran biaya yang dikeluarkan boleh tahu? Lebih mahal kuliah atau kursus? oke Kuliahnya ya? Nanti kan cuma 3 bulan aja ya, Mas? tiga bulan Nanti kuliahnya pengen bikin apa gitu maksudnya? Pengen bisa ahli dalam apa gitu kursusnya? Disuruh pilih atau gimana? tergantung dari kita aku kan sudah lakukan ini itu kan kalau materi Ah, dapat itu hmm. UX apa yuk Ah, saya main oh, Instagram iya. tulis kan City jadi dapatnya itu kayak pembuatan logo Ah, ah. desain poster Oh, gitu. Ini sudah berjalan berapa bulan? ada 9 pertemuan Cukup lama ya. Berarti kalian ini surveinya baru di kelas ini aja. ya Oh, berarti cuma satu mata kuliah Pak ya? Maksudnya nggak semua dikunjungi gitu. Loh, ini sudah pada pulang. Kursi ini sudah di jeglek, jeglek, jeglek. Kalau kalian pengen pulang, mau dilanjutkan di rumah atau di sini aja sampai jam 9 malaman nggak sih? Gimana? Pengen gimana? Mau di rumah? Iya, nggak apa-apa kalau mau di rumah kan ini sudah sampai 9 dah. Iya, gitu. Oke, Miss. Begitu. Oke, baik. Jadi kalian bisa melanjutkan secara mandiri, baik di rumah maupun di tempat kerja. Gue juga nggak tahu nanti prosesnya gimana, tapi untuk perkuliahan minggu 7 ini, gue akhiri dulu sampai sini ya. Itu yang kelas online, halo, hai. Eh, Selamat malam. Bu Yuyun akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Dah.